Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Kamaswara berhasil mengelabui pimpinan perampok yang bernama Macan Jabang. Perampok itu bertekuk lutut, tidak berdaya oleh ancaman-ancaman Kamaswara. Kau lihat siapa perempuan itu? Kau lihat siapa dia? Hah? Iya. Apa yang telah kau lakukan kepadanya, Macan Jabang? Apa yang sudah kau lakukan kepadanya? Jawab! Atau aku akan membunuhmu di sini menjadi tumbal hutan di tepi Bengawan ini. Mayatmu kemudian kami hanyutkan hingga menjadi santapan ikan di muara laut sana. Bagaimana? Jangan! Kau tidak punya pilihan lain di hadapan Danyang Barung Klodran. Itulah aku. Apalagi di hadapan orang itu. Lihat, matanya menyala-nyala akan membakarmu. Jangan! Mengapa kau berani menodai hutan wilayahku, Kisana? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku berjanji. Aku bersumpah. Berjanji apa? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menggunakan tempat lain. Gila. Itu bukan yang aku kehendaki. Sama saja kalau kau tetap melakukannya di tempat yang lain. Kau mempunyai anak perempuan? Punya, Tuan. Berapa? Punya. 3, Tuan. Perempuan semuanya. Di mana mereka? Anak-anakmu dan istrimu itu? Di rumah, Tuan. Istri dan anak-anakku di rumah. Aku mempunyai keluarga di desa Prabansi. Kau mempunyai keluarga. Kau mempunyai seorang istri. Kenapa kau masih mengobrol nafsumu pada orang lain dengan melakukan pemerkosaan, ha? Bukankah jika istrimu yang melayanimu tidak akan habis? Tetapi saya tidak. Tidak apa? Tidak puas, Tuan. Orang gila. Kau benar-benar bukan manusia, tetapi binatang. Hanya binatang yang mempunyai perilaku semacam itu. Hutang harus dibayar dengan hutang. Kau harus kami bawa ke desa Prabansi itu untuk menyaksikan apa yang akan kami perbuat. Tuan, akan melakukan apa? Anak-anak perempuanmu harus diperkosa, kemudian dibunuh. Demikian juga dengan istrimu. Istrimu harus mengalami keadaan yang paling mengerikan untuk menebus kesalahan perbuatanmu. Jangan, Tuan. Jangan. Hei, mengapa? Bukankah itu adil? Ya, adil. Sangat adil. Kau melakukannya pada orang lain. Membunuh, merampok, memperkosa. Tentu saja orang lain boleh melakukannya kepada keluargamu. Sekelompok orang-orang akan kami undang. Kami beri kesempatan seluas-luasnya untuk memperkosa anak-anakmu. Dan kau harus menyaksikannya. Jangan lakukan itu kepada anak-anakku. Mengapa? Mengapa kepada anak-anakmu tidak boleh? Tetapi kau melakukannya kepada orang lain. Lihat gadis itu. Ia masih terlalu kecil untuk mendapatkan perlakuan buruk seperti itu. Anak-anakmu, istrimu harus menebus kesalahan yang telah kau perbuat. Ampuni aku. Jangan lakukan itu kepada mereka. Bunuh saja aku. Ampuni aku. Aku akan mengubah sifat-sifatku. Betapa mudahnya kau minta maaf atas apa yang telah kau perbuat, Macan Jabang. Apakah kalau kau sudah minta maaf akan mengembalikan keadaan pada semula? Orang-orang yang bernasib malang karena perbuatanmu, mereka tidak akan bisa menghapus kemalangan yang sudah terjadi. Lalu bagaimana? Bagaimana? Tidak ada pilihan lain, Macan Jabang. Perbuatanmu harus dibalas. Anak-anakmu akan mengalami perlakuan buruk itu. Jangan.
Mereka jangan diapa-apakan. Mereka tidak bersalah. Orang semacam kau seharusnya tidak hidup di dunia ini, Macan Japang. Seharusnya kau mati. Ya, kau mati saja. Kalau kau keberatan anakmu menerima pembalasan perbuatanmu, kau mati saja. Itu paling sedikit imbang dengan perbuatan yang kejam. Jangan. Aku takut mati. Aku tidak ingin mati. Apakah kau pikir kau akan bebas dari kematian, Macan Japang? Berapa sekarang usiamu? Menilik wujudmu, kau sudah tua. Usiamu sudah mendekati 50 surya. Umurmu tinggal berapa tahun surya? Huh? Apakah kau akan mampu hidup 25 tahun lagi? Tidak. Paling tua umurmu hanya 70. Itu pun kau akan menjadi kakek-kakek tua renta yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bisa jadi pula, umurmu tidak akan melebihi 60 tahun. Nah, kau bisa menghitung. Tinggal berapa tahun lagi kah umurmu? Hah? Iya. Hitung. Kalau umurmu hanya akan mencapai 60 tahun, tinggal berapa tahun umurmu? 17 tahun. 17 tahun. Apa kau pikir itu lama? Hah? 17 tahun lagi itu sama dengan sesaat lagi. Kau akan mati. Sisa hidupmu hanya sedikit saja. Apakah dalam waktu yang hanya sedikit saja itu akan kau pergunakan untuk mengobrol, mengumbar nafsumu? Renungkan itu, Macan Japang. Iya. Aku merenungkannya. Ternyata kata-kata Kamaswara itu sangat membekas di dalam hati Macan Japang. Dengan sisa umur itu sedemikian membekas di dalam hatinya, Macan Japang nampak merenungi tanah di kakinya. Macan Japang. Iya. Aku tidak peduli apakah kau akan sadar atau tidak. Itu bukan urusanku. Akan tetapi aku akan menjatuhkan kutukan kepadamu. Kali ini kau aku maafkan. Akan tetapi, jika kau berani mengulanginya, maka kau akan menjadi batu. Anak-anakmu akan kuambil, kemudian kujadikan tumbal di hutan ini. Istrimu akan dibakar dan menjadi santapan segala macam jin setan yang tinggal di hutan ini. Dengar kutukan itu, Macan Japang, termasuk semua anak buahmu. Perbuatan mereka adalah tanggung jawabmu pula. Jika anak buahmu melakukan perbuatan itu, mereka akan menemukan nasib yang malang. Perbuatan mereka akan menjadi bebanmu pula. Kau akan lumpuh. Kijuru, mari kita tinggalkan tempat ini. Dia tidak sempat melihat Danyang Parong Klodran itu pergi meninggalkannya, karena kabut yang tebal telah menutupi pandangan matanya. Kabut seperti muncul melalui sela-sela dedaunan, menebal dan semakin menebal menyelimuti tempat itu. Macan Japang kebingungan karena tidak mampu melihat apa-apa. Oh, bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sebab putih. Oh, bagaimana ini? Dengar, Macan Japang, itulah nasibmu. Kau akan berputar-putar kebingungan tidak mampu membebaskan diri dari kabut setan. Kalau kau tidak mau mengubah perilakumu. Karena tidak mampu melihat apapun. Bahkan karenanya dia terantuk pohon dan kemudian jatuh. Wajahnya terbenam ke dalam lumpur. Macan Japang bangkit lagi. Sedikit demi sedikit kabut itu telah mereda dan kemudian lenyap sama sekali. Sebuah permainan yang akan membuat orang-orang itu menjadi jerah, Kamaswara. Aku berharap demikian, Kijuru. Bagaimana dengan kau, Sancari? Saya kenapa? Saya kenapa, Tuan? Bagaimana sikapmu terhadap orang yang telah memperkosamu itu? Apakah kau masih menyimpan dendam kepadanya? Barangkali apa yang telah diperbuatnya harus ditebus dengan kematiannya?
Saya ingin. Apa keinginanmu, Sancari? Orang itu harus dibunuh? Saya ingin pulang, Tuan. Saya ingin pulang. Saya takut berada di tempat ini. Saya ingin pulang. Sancari, tidak inginkah kau orang itu dibunuh? Saya ingin pulang, Tuan. Saya tidak ingin apa-apa lagi. Baiklah. Mari kita kembali ke Rakit. Mari Ki Juru. Aku masih ingin mengintip bagaimana sikap pimpinan perampok itu, Kamaswara. Silakan Ki Juru. Kami berdua menunggu di Rakit. Ada apa, Ki Lurah? Apa yang terjadi? Matilah kita semuanya. Mati kita semuanya. Kita semuanya mati. Oh, kita semua masih hidup, Ki Lurah. Kita semua masih hidup. Apa yang Ki Lurah maksud dengan mati kita semuanya? Danyang hutan belantara ini telah menjatuhkan kutukannya kepada kita. Kita dikutuk. Dikutuk bagaimana, Ki Lurah? Aku telah bertemu dengan Danyang hutan ini. Ia berwujud seorang pemuda tampan yang berjumlah 3. Mereka kembar, satu dengan lainnya sama. Mereka kemudian membawaku. Jepitan tangan mereka di tengkuku terasa sangat sekali. Perempuan itu dibawanya pergi. Apakah Danyang itu benar-benar ada, Ki Lurah? Kau menyaksikan ceritaku. Hah? Kau menyaksikan ceritaku? Siapa yang berani menyaksikan ceritaku? Aku akan membunuh kalian. Dengar, kita semua telah dikutuk. Danyang itu sangat marah kepada perbuatanku dan perbuatan kita semuanya. Danyang itu tidak bisa membuktikan kutukannya benar-benar menjadi kenyataan. Anakku, istriku semuanya akan bernasib malang sebagai penukar apa yang telah kita lakukan. Dengan terpatah-patah, pimpinan perampok itu menceritakan apa yang telah dialaminya dengan jelas. Didengarkan dengan seksama oleh anak buahnya. Mereka semua menjadi ketakutan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki Lurah? Aku merasa aku tidak memiliki kebisaan apa-apa kecuali merampok. Berdagang, aku tidak bisa. Bertani apalagi? Bisaku hanya merampas milik orang lain. Bagaimana, Ki Lurah? Kita tidak mungkin berhenti dari pekerjaan merampok ini, Ki Lurah. Ya, rasanya tidak mungkin. Aku merasa aku tidak memiliki kemampuan yang lain. Diam kalian semuanya. Aku minta, mulai saat ini, kita mengubah perilaku menjadi orang baik-baik. Kita tidak boleh merampok, memperkosa, dan perbuatan buruk yang lainnya. Itu yang bisa kita pergunakan untuk membebaskan diri dari kutukan itu. Rasanya aneh. Iya. Aneh? Apa yang aneh, ha? Bahkan Ki Lurah mempercayai omongan Danyang itu. Benar, adakah makhluk Danyang itu? Kemari. Mendekatlah kemari. Mendekat. Aku rasakan ini. Yes! Matilah kau. Karena tidak mempercayai kata-kataku. Siapa yang masih belum percaya dengan kata-kataku, ha? Siapa yang masih meragukan cerita tentang Danyang hutan ini yang telah marah kepada kita semuanya? Aku tidak ingin anak-anakku bernasib malang, istriku bernasib malang, anak dan istri kalian juga. Hanya ini caranya. Kita harus menghentikan perbuatan kita dan mengubah diri menjadi orang baik-baik. Ini perintahku. Siapa yang keberatan dan masih mencoba merampok dan lainnya, aku sendiri yang akan mengantarkan kematiannya. Bagaimana, Ki Juru? Perampok itu benar-benar ketakutan dengan permainanmu, Kamaswara. Kita benar-benar telah menjadi makhluk Danyang yang menakutkan. Seorang anak buahnya yang mencoba membantah, dibunuh. Jadi jeritan itu anak buahnya dibunuh? Ya. Semoga mereka benar-benar ketakutan dan tidak berani mengulangi lagi perbuatannya. Iya. Mari Ki Juru. Nampaknya kita tidak perlu beristirahat hingga pagi di tempat ini. Mereka justru akan tahu kalau sebenarnya kita bohong. Mari Kamaswara, biar aku yang mendayung. Rakit yang semula disangkutkan di tepi bengawan itu kemudian mengalir lagi.
Meski perlahan namun semakin lama semakin jauh. Sancari yang merasa ketakutan, sulit untuk tidur, namun akhirnya perempuan itu tidur juga, meskipun dengan mimpi yang buruk. Sudah pagi, Kameswara. Iya, tetapi apakah kita telah melewati desa Randu Asri, rumah gadis malang itu? Nampaknya belum, Kameswara. Daerah ini masih hutan belantara. Mungkin sebentar lagi kita akan melewati perkampungan. Setelah beberapa saat Kameswara dan Ki Juru dihanyutkan oleh rakit, akhirnya mereka melihat tanda-tanda melewati sebuah perkampungan. Terdapat sebuah babakan di tepi bengawan yang bisa dipergunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Dan akhirnya Kameswara memang melihat adanya beberapa buah rumah. Sancari, bangunlah. Jangan. Oh, rupanya kau bermimpi. Jangan lakukan. Lakukan apa? Jangan lakukan. Lihat aku baik-baik, Sancari. Tuhan. Sudah, jangan menangis. Rupanya apa yang kau alami itu sampai tercetak di dalam mimpimu. Lihat, Sancari. Di sana ada sebuah babakan yang dipergunakan untuk mandi atau mencuci pakaian. Dan aku melihat adanya beberapa buah rumah. Benarkah ini desa Randu Asri kampung halamanmu? Hei, mengapa? Mengapa kau malah menangis? Hah? Harusnya kau merasa gembira karena kau telah selamat, berhasil lepas dari cengkraman perampok itu. Aku sudah tidak bersih lagi, Tuan. Aku telah kotor. Semua orang akan mengolok-olok aku. Tidak akan ada orang yang berbuat demikian kepadamu, Sancari. Lihat, benarkah kampung di sana adalah kampung Randu Asri, kampung halamanmu? Benar, Tuan. Baik, kami antar kau kepada orang tuamu. Ayo kita naik. Biarlah Ki Juru akan mengikat rakit ini dulu. Ayo, Sancari. Kedatangan Sancari disambut dengan ledakan tangis oleh kedua orang tuanya, juga adik dan kakaknya. Terutama ibu Sancari yang dalam beberapa hari saja telah menyusut berat badannya karena gelisah memikirkan nasib anaknya. Dia kemudian menjadi pingsan. Kameswara dan Ki Juru Sungging tidak bisa berlama-lama berada di tempat itu. Dengan diantar oleh beberapa penduduk desa Randu Asri, terutama lampayan tangan Sancari yang berhutang budi, Kameswara mengayuh galah, dan satang atau rakit itu pun hanyut dibawa oleh aliran air kembali. Berhari-hari mereka menuju ke arah muara. Pemandangan di tempat ini indah, Bapak. Laut di kejauhan nampak tenang mengalir melahirkan ombak kecil. Laut Jawa tidak seberapa ganas dibanding Laut Selatan. Apa bedanya, Bapak? Laut Selatan adalah laut yang maha luas, seolah tiada bertepi. Jika kita berlayar ke arah selatan, kita tidak tahu akan sampai di mana. Beberapa nelayan yang merasa penasaran pernah mencoba berlayar ke selatan dan berharap akan menemukan daratan. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Ombak Laut Selatan tidak pernah reda bergejolak. Laut Selatan seolah menjadi sumber dari pusaran angin, badai, dan prahara. Jika segala keganasan datang, ombak bisa menggapai setinggi 2 kali pohon kelapa. Tinggi sekali. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan bagi makhluk daratan. Akan tetapi tidak bagi penghuni laut itu sendiri. Anakku sayang, kau terbangun rupanya. Kau haus ya? Haus? Apakah kita perlu berhenti, Nyai? Nampaknya di depan ada perkampungan, Bapak. Oh, benar. Tidak usah berhenti di sini. Kita terus saja.
Gawe terus memacu dokar pemberian Senopati Praba itu ke arah perkampungan kecil yang nampak jauh di depan di tepi pantai. Dengan segenap kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu, Pinaka segera menyusui bayinya. Bayi yang belum diberi nama itu dengan lahap menghisap saripati ibunya. Bapak, berhenti dulu, berhenti. Ada apa, Nyai? Kami suara. Pinaka. Kami suara. Pinaka. Oh, mengapa, Nyai? Parameswara. Bagaimana, Bapak? Bagaimana kalau bayi ini aku beri nama Parameswara? Atas perimbangan apakah Nyai menamakan bayi itu dengan nama itu? Nama itu adalah gabungan dari namaku dan nama Kameswara menjadi Parameswara. Bukankah nama itu sangat sesuai? Bukankah seorang maharaja yang besar dari kerajaan Sriwijaya juga bernama Parameswara? Nyai, apakah itu tidak berarti Nyai telah dengan sengaja mengikat diri pada kenangan Nyai di masa silam? Padahal Nyai harus melupakannya. Nyai harus menganggap apa yang telah terjadi itu tidak pernah ada. Meskipun aku berusaha ingkar, Bapak, meskipun aku berusaha untuk melupakannya, tetapi anak ini tetap anak Kameswara. Aku tidak akan bisa menghapus kenyataan itu. Dokar itu kembali melaju dan semakin dekat ke arah perkampungan. Berulang kali Pinaka Swastiratu menggumamkan nama yang baru saja didapatkannya. Dipeluknya anaknya yang sedang menyusui itu dengan erat. Parameswara? Parameswara? Bayi itu sekarang telah memiliki sebuah nama. Nama yang ditemukan justru ketika sedang berada dalam perjalanan. Parameswara. Berahmanalah Gawe dan Pinaka Swastiratu akhirnya sampai di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai. Namun perjalanan menuju ke Paralingga masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Selamat sore, Biyung. Selamat sore. Selamat sore. Kami sedang dalam perjalanan jauh menuju Paralingga, Biyung. Bolehkah kami menumpang untuk beristirahat barang semalam? Oh, silakan. Kami tidak keberatan. Siapa mereka, Nyai? Aku tidak tahu, Kiai. Seorang Brahmana dengan seorang perempuan membawa bayi, Kiai. Bayinya lucu sekali. Aku senang melihatnya. Kenapa kau ini? Mari kita temui mereka, Kiai. Ayo. Ya, baiklah. Selamat datang, Kiai Brahmana. Perkenalkan, namaku Pranowo. Dan ini istriku, Nyai Pranowo. Kalau saya boleh mengetahui, siapakah Kiai Brahmana dan Nyai yang nampaknya baru saja memiliki seorang bayi? Terimalah salamku, Kisanak Pranowo. Aku loh Gawe. Dan perempuan ini, Nyai Pinaka Swastiratu. Kami berdua sedang menempuh perjalanan ke Paralingga. Paralingga? Iya. Oh, tempat itu masih sangat jauh dari sini.
Dari manakah Kiai Brahmana berasal? Aku tidak mempunyai rumah, Kisana. Rumahku adalah bumi dan langit yang menaungiku. Namun, Pinaka yang sedang aku temani untuk pergi ke Paralingga ini memang mempunyai rumah. Paling tidak ia berasal dari sebuah tempat yang bernama Widara Kandangan. Lalu ayah dari bayi ini? Karena sesuatu hal, kami berpisah, Biyung. Akan tetapi kami berharap kelak kami akan bertemu lagi. Apakah suamimu sedang kasmaran dengan perempuan lain sehingga menelantarkan kau? Tidak, Biyung. Bayimu lucu sekali. Tentu kau merasa sangat senang mempunyai seorang bayi. Montok, menggemaskan. Sungguh sangat menggemaskan sekali. Boleh aku menggendongnya? Silakan, Biyung, silakan. Tapi ia suka ngompol. Oh, bayi ngompol itu biasa. Ayo le, ayo. Ayo le, tak gendong le ya. Tak gendong le, cilu. Nampaknya Biyung Pranowo itu sangat suka pada bayiku, Bapak. Juga suaminya. Mereka ramah, mau menerima kita dengan tulus dan lugu. Itulah pada umumnya orang dari desa, Nyai. Mereka hidup rukun, lugu dan tulus. Mereka tidak mempunyai prasangka macam-macam. Justru orang-orang yang berasal dari kota yang biasanya telah kehilangan apa yang aku sebutkan tadi, Nyai. Lihat, Bapak. Nampaknya Biyung itu sangat gembira mendapat kesempatan menggendong bayi itu. Nah, ternyata benar. Parameswara pipis. Kiai, bagaimana, Nyai? Bukankah di dalam kandang ada beberapa ekor ayam? Iya. Kita sembeli ayam itu barang 1-2 ekor untuk menjamu para tamu itu, Kiai. Baik, Nyai. Tetapi aku ingin menggendong bayi itu sebentar nanti saja. Aku masih belum puas. Nanti. Sudah sana, segera pergi ke kandang. Ayo cepat. Ya. Baik Pinaka maupun Brahmana Loh Gawe menjadi sedikit heran melihat tuan rumah yang ternyata sangat ramah itu. Nyai Pranowo bahkan sibuk untuk membersihkan sebuah ruangan yang akan dipergunakan oleh Pinaka Swasti Ratu. Pinaka tidak keberatan ketika Nyai Pranowo menginginkan menggendong bayi itu lebih lama lagi. Aku tahu jawabnya, Bapak. Mengapa, Nyai? Nampaknya suami istri itu merindukan hadirnya bayi. Kelihatannya telah bertahun-tahun mereka menjadi suami istri, namun Batara Agung belum memberi mereka keturunan. Itu sebabnya mereka gemas pada Parameswara. Mereka malah larut sibuk karenanya. Mungkin dugaanmu itu benar, Nyai. Mereka belum mendapatkan momongan. Dan karena itu mereka menjadi gemas kepada Parameswara. Aku ingin berjalan-jalan ke pantai, Bapak. Maukah Bapak menemaniku? Baik, Nyai. Kemana mereka? Ke pantai, Kiai. Bayi ini lucu sekali. Menyenangkan sekali andai kata kita mendapatkan bayi. Kau sih yang gabuk. Benihmu tidak bisa ditanam, mandul. Enak saja kau ini, Nyai. Mengatakan aku gabuk. Aku merasa aku subur.
Aku tidak mempunyai kelainan apa-apa. Justru kaulah yang tidak beres. Ladangmu itu yang tidak subur, mandul. Oh, ngawur, kau yang mandul. Kau ini dibilang sok tidak percaya. Apa perlu aku buktikan kepada orang lain? Apa? Apa perlu aku buktikan kepada orang lain? Oh, berani kau melakukan? Apa ingin aku potong dengan pisau, ha? Nah, itu jeleknya. Itu jelekmu. Setiap kali aku katakan itu, kau mengancam akan memotong pakai pisau. Lalu bagaimana kita bisa punya anak? Bagaimana kita bisa mempunyai momongan? Kalau kau bersikeras dengan sikapmu yang seperti itu. Lalu aku ini harus bersikap bagaimana? Izinkan aku kawin lagi. Nah, apa yang akan mereka alami kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.